Halo sahabat pendidik semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang diskusi ataupun tanya jawab seputaran P3K yang akan diadakan pada tahun ini pada beberapa bulan ke depan. Nah, ini langsung dari Kemendikbud. Jadi, diskusi dengan pemerintah daerah mengenai seleksi guru P3K tahun 2021. Dalam ini ada 5 langkah atau 5 tahap yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu rencana pelaksanaan seleksi guru P3K pada tahun 2021 ini. Nah, pertama itu pengajuan formasi. Nah, kalau berbicara pengajuan formasi, di sini teknis pengajuan formasi ini yang perlu kita pahami ya, kan adalah dapodik kita. Nah, dari sini ada pada poin pertama, titik ketiga, pemerintah daerah perlu memperhatikan 4 dataset. Pertama, dapodik. Nah, formasi yang sudah diajukan sampai bulan Agustus, jadi tidak perlu diajukan kembali. Nah, CPNS yang sudah lulus tahun 2019 itu tidak perlu diajukan kembali. P3K yang sudah lulus pada tahun 2019 tidak perlu diajukan kembali. Nah, pengajuan formasi tidak perlu lagi dilengkapi dengan kualifikasi pendidikan karena akan diseragamkan oleh Kemendikbud. Kalau bertanya kapan formasi akan dibuka, itu di sini dikatakan rencananya awal Desember pemerintah daerah akan menerima surat resmi pembukaan kembali formasi untuk guru P3K. Jadi P3K ini untuk guru ya, guru-guru di sekolah negeri. Nah, bagaimana dengan formasi yang sudah diusulkan? Ada usulan yang tidak sesuai, misalnya guru bahasa Inggris untuk guru SD itu harus di-drop, atau nama sekolah tidak ada, tapi pada umumnya yang sudah diajukan ini jangan diusulkan kembali. Ini mengenai teknis pengajuan formasi ini. Kemudian mengenai cangkupan pengajuan formasi. Jadi guru agama ini tetap ditampung pengajuan di formasinya, tapi hanya pengajuan sampai bulan Agustus kemarin, tidak buka lagi penampungannya pada beberapa bulan yang lalu. Nah, sampai bulan Agustus kemarin. Apakah formasi yang dibuka kembali ini termasuk pada satu pendidikan non formal? Tidak, ini hanya untuk guru TK negeri. Nah, ini tentang pengajuan formasi juga, apakah BKD juga mengusulkan P3K untuk sekolah swasta gitu ya. Ini P3K ini hanya untuk sekolah negeri. Nah, jadi karena pendaftaran bisa dari honor swasta, apakah kebutuhan guru swasta termasuk formulasi kebutuhan guru. Jadi sekolah swasta ini tidak termasuk penempatan dari P3K ini. Apakah seleksi P3K mengurangi atau meningkatkan kuota guru CPNS? Tahun 2021 formasi guru tidak disetujui. Jadi pada tahun ini CPNS guru tidak ada. Jadi guru itu pada umumnya atau semuanya guru itu harus P3K. Jadi fresh graduate segala macam itu. Nah, itu yang jadi polemik sekarang ya, apakah fresh graduate ini bagaimana dia dengan syarat untuk P3K. Nah, itu dia. Itu yang akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Ini anggaran ya. Kemudian, nah, mengenai P3K, apakah masa kerja diperhitungkan dalam penentuan gaji pokok P3K? Jadi semua P3K ini gaji pokoknya mulai dari awal. Ketika yang bersangkutan bekerja selama beberapa tahun di posisi yang sama, maka gajinya akan naik sesuai dengan Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K. Di tahun-tahun selanjutnya tidak ditutup kemungkinan akan dibuka posisi guru P3K dengan golongan yang lebih tinggi dan bukan dari nol. Jadi pendaftaran tetap dibuka mengikuti ujian seleksi untuk posisi baru tersebut. Nah, apakah P3K ini mendapatkan pensiun? Dalam PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K mengatur bahwa P3K tidak mendapatkan pensiun. Itu pula kekurangannya ya. P3K ini tidak mendapatkan pensiun. Nah, pemerintah daerah dapat memfasilitasi P3K untuk menggiur untuk jaminan hari tua. Berapa lama jangka waktu menjadi P3K? Jadi P3K ini kan kontrak ya.
masa hubungan perjanjian, bukan kontrak perjanjian kerja. Jadi masa hubungan perjanjian kerja P3K ditentukan oleh PPK dan diatur dalam Permen PAN nomor 70 tahun 2020. Jadi masa hubungan kerjanya itu paling singkat 1 tahun dan paling lambat 5 tahun sesuai kebutuhan ASN. Jadi kontrak dapat diperpanjang nanti sesuai dengan kebutuhan. P3K memberitahukan masa hubungan perjanjian kerja pada saat pengajuan NIP. Apakah pemerintah daerah dapat memutasi guru P3K? Nah, rotasi atau mutasi P3K ini termasuk wewenang PPK. Nah, kemudian, ini yang banyak kita harus tahu ya. Pertanyaan mengenai P3K yang ini, nomor 5. Bagaimana dengan K2 formasi 2013 dan 14 yang sudah lulus tapi belum mendapatkan NIP karena berada di sekolah swasta? Apakah dapat mengikuti seleksi P3K? Jadi kebijakan K2 formasi 2015 sampai 2015 adalah untuk tenaga honorer yang bekerja pada instansi daerah. Maka jika berada di sekolah swasta tidak bisa diangkat dia. Walaupun itu sudah dari K2 formasi 2005 sampai 2012. Jika ada kasus seperti ini, maka dapat mengikuti seleksi P3K. Nah, oke. Kemudian, poin ke-6. Bagaimana dengan guru P3K yang telah lulus seleksi 2019 kemarin? Kapan pemberkasan penetapan NIP-nya? Jadi, bagi guru P3K yang sudah lulus kemarin, pemerintah daerah harus mengajukan formasi. Formasi disetujui oleh Kemenpan. Jadi, pemerintah daerah melakukan pemberkasan, kemudian mengangkat sebagai calon guru P3K, kemudian pemerintah daerah mengajukan NIP, kemudian menandatangani perjanjian kerja dan mengangkat sebagai guru P3K. Itu alurnya ya. Apakah guru P3K ini masih bisa mengikuti seleksi CPNS? Bisa, asal memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan di mana di bawah 35 tahun. Jadi untuk diangkat menjadi PNS maka dia tidak boleh berstatus P3K. Apakah guru P3K bisa mendapatkan sertifikasi? Bisa. Ya, itu kelebihan dari P3K. Bagaimana jenjang karir P3K? Jadi pemerintah merancang agar ada kesempatan dari guru P3K ini dari berbagai jenjang. Namun untuk pindah posisi itu perlu mengikuti seleksi. Nah, bagaimana rekrutmen tenaga pendidikan P3K? Nah, bagaimana rekrutmen untuk tenaga kependidikan P3K? Ini masih dikaji ya, masih dikaji untuk kependidikan P3K itu masih dikaji. Nah, bagaimana dengan pendaftarannya? Jadi, untuk menjadi guru P3K ini terbuka untuk guru honorer THK2 sesuai dengan database ya di Badan Kepegawaian Negara. Jadi guru honorer yang terdaftar dalam Dapodik per Juni 2020 itu tidak harus memiliki NUPTK. Kemudian lulus pendidikan guru profesi guru yang saat ini tidak mengajar sebagai guru. Jadi ada 3. Ada guru honorer THK2, ada guru yang sudah masuk Dapodik per 30 Juni 2020 atau lulusan pendidikan profesi guru yang saat ini tidak mengajar sebagai guru. Bagi guru yang saat ini mengajar di sekolah negeri, jadi ada 3 poin ya. Jika tersedia formasi di sekolah tersebut, tempat dia mengajar, maka otomatis akan didaftarkan di sekolah tersebut. Tapi jika dia mengajar di 2 sekolah terlebih, akan dia daftarkan di sekolah induk. Yang ketiga, jika tidak tersedia formasi di sekolah yang bersangkutan, maka dapat mendaftar di sekolah yang lain. Yang ketiga, ini bagaimana dengan guru swasta? Jadi guru swasta atau lulusan PPG yang pada saat ini tidak mengajar di sekolah negeri, maka dapat mendaftar di sekolah negeri sesuai ketersediaan formasi. Pendaftaran dilakukan melalui sistem seleksi calon aparatur sipil negara. Yang kelima, setiap peserta mendaftar di awal tahun dan diberikan kesempatan mengikuti ujian seleksi hingga 3 kali. Jadi P3K ini seleksi tesnya 3 kali.
Tidak lulus pertama, tes lagi yang kedua, nggak lulus juga yang kedua, tes lagi yang ketiga. Kemudian kita bagaimana dengan guru yang belum terdaftar di Dapodik? Ya, bagi guru-guru yang belum terdaftar di Dapodik ini bagaimana nasibnya? Jadi, bagi guru yang saat ini mengajar namun belum terdaftar di Dapodik, maka tidak dapat mengikuti seleksi P3K tahun 2021 ini. Guru tersebut disarankan segera berkoordinasi dengan sekolah ataupun pemerintah daerah terkait pendaftaran Dapodik. Jadi harus segera mengurus datanya di Dapodik. Bagaimana dengan guru yang belum memiliki S1? Jadi kan ada guru yang belum memiliki S1 atau D4. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen, peserta calon peserta ini harus berkualifikasi S1 atau D4. Jadi bagi guru honorer yang belum memiliki kualifikasi S1 atau D4 disarankan untuk segera rekognisi pembelajaran lampau atau RPL-nya. Kemudian latar belakang S1 dan D4 ini harus linear ya dengan mata pelajaran yang diajarkan di bulan November atau Desember sampai Desember 2020. Setiap calon peserta diminta mengisi latar belakang S1 atau D4 di situs info GTK atau info.gtk.kemendikbud.go.id. Apakah tenaga kependidikan dapat mengikuti seleksi P3K? Jadi untuk tenaga kependidikan ini belum ada ya untuk mengikuti seleksi P3K. Mengapa guru swasta boleh didaftarkan menjadi guru P3K di sekolah negeri? Jadi tujuan utamanya ini untuk memenuhi kebutuhan guru serta meningkatkan kesejahteraan guru-guru yang kompeten namun saat ini tidak dibayar dengan layak. Kan banyak ya guru-guru kita sekarang ini dibayar dengan ya bayarannya sangat minim sekali. Itu tujuannya dari P3K ini. Secara hubungan kerja tidak jauh berbeda antara menjadi guru P3K dengan menjadi guru kontrak di sekolah swasta. Jadi jangka waktu kontrak kerja guru P3K ini minimal 1 tahun. Maka jika seorang guru swasta kesejahteraannya sudah layak, tidak perlu mendaftar menjadi guru P3K di sekolah negeri. Nah, jadi ujian seleksinya, ujian P3K ini berbeda dengan ujian CPNS ya, karena tidak ada seleksi kompetensi dasar, hanya seleksi kompetensi bidang. Kompetensi apa aja? Kompetensi teknis itu ada 50 soal, kemudian tes bakat skolastik ada 40 soal, manajerial ada 30 soal, sosiokultur ada 20 soal, dan diwawancara selama 10 soal. Nah, itulah untuk ujian P3K ini 5 konten. Nah, inilah yang tipe konten inilah yang akan diuji pada seleksi P3K. Jadi tidak ada ujian kompetensi seleksi kompetensi dasarnya. Kapan? Jadi kapan diadakan ini P3K? Jadi rencana pelaksanaan P3K ini Januari itu pendaftaran, Februari itu materi pembelajaran itu sudah dapat diakses, Mei itu ujian seleksi untuk guru TK, SD, SMP, SLB, Juni itu untuk SMA, SMK. Jadi September itu buka lagi kesempatan kedua, Desember buka lagi kesempatan ketiga. Oke. Tidak ada afirmasi terkait passing grade. Jadi tidak ada passing grade di sini ya. Kemudian terkait dengan penempatan. Jadi bagi peserta yang lulus passing grade di setiap sekolah diprioritaskan guru yang sudah mengajar sekolah tersebut dibandingkan guru swasta atau PPG yang sudah mendaftar sekolah tersebut. Jadi kalau guru ini sudah bekerja di sekolah tersebut, dia sudah mengajar di sekolah tersebut dan dia ikut P3K di sekolah tersebut, itu lebih unggul ya daripada guru-guru yang guru-guru swasta mendaftar ke sekolah negeri, ternyata di sekolah negeri tersebut sudah ada guru P3K. Tapi jika jumlah peserta yang lulus passing grade di bawah sekolah di sebuah sekolah ini melebihi formasi di sekolah tersebut, peserta-peserta dengan passing grade tertinggi akan ditempatkan terlebih dahulu. Kedua, peserta yang tidak mendapatkan tempat di sekolah pilihannya akan di-ranking kembali. Nah, perankingannya gimana? Jadi peserta yang ranking tertinggi akan ditempatkan di sekolah yang paling diprioritaskan Kemendikbud, itu berdasarkan rapor mutu kabupaten atau kota yang sama, guna mendukung pemerataan kualitas pendidikan. Peserta tidak bisa menolak penempatan mereka atau memilih untuk ikut seleksi berikutnya. Jadi kalau sudah ditempatkan ya harus diterima ya. Tidak bisa kita pilih-pilih atau menolak. Yang ketiga,
bagi peserta yang tidak lulus passing grade ini gimana? Jadi pemerintah daerah dapat mendistribusikan peserta yang tidak lulus passing grade untuk tetap mengajar sebagai guru honorer sepanjang kebutuhan guru di sekolah tersebut belum terisi oleh PNS atau P3K. Pemerintah daerah dapat menempatkan peserta yang tidak lulus passing grade sebagai tenaga kependidikan honorer. Aduh, gimana ya untuk nasib-nasib fresh graduate yang baru lulus ini. Kemudian untuk pemberkasan gimana? Informasi terkait pemberkasan, yaitu nanti kita tunggu info berikutnya. Jadi pemberkasan ini dibuka oleh BKD. Nah, itulah tanya jawab seputaran P3K yang akan diadakan pada tahun ini. Nah, ini sumbernya langsung dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, terima kasih. Jangan lupa dibagikan kepada yang lain apabila ini dirasa bermanfaat.